زدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Sore ini tanggal 16 Jumadal Akhirah 1442 kita lanjutkan program menghafal seluruh Al-Quran. Kita sudah sampai pada surah Al-Ankabut, yaitu surah yang ke-29. Kita akan membaca dari ayat 41 sampai dengan 49. Surat 29 ayat 41 sampai 49. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil 'ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul 'ankabuti law kanu ya'lamun. Inna Allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal 'azizul hakim. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Khalaqallahu as-samawati wal-arda bil-haqq. Inna fi dzalika la-ayatan lil-mu'minin. Utlu ma الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Sebelum kita bahas tafsirnya, ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 41 Allah mengatakan al-buyut. Ini boleh dibaca dengan ba yang dikasrah al-buyut sebagaimana biasanya, dan ini berlaku untuk hampir semua tempat.
Kemudian ayat 42 yad'un, ya-nya boleh diganti dengan tad'un. Wahwa seperti biasanya boleh disukun haknya, wahwa. Kemudian ada beberapa yang kita bisa baca itu idgham. Innallaha ya'lam ma idgham. Jadi mim yang pertama dimasukkan pada mim yang kedua, boleh. Demikian juga yang seperti ini adalah pada ayat 45. Innas salat tanha, innas salat tanha. Nah, ini berarti idgham. Karena tak pertama dimasukkan pada tak yang kedua. Demikian juga pada ayat 45. Wallahu ya'lam ma tasna'un. Ya'lam ma. Nah, ini berarti idgham. Boleh. Namanya idgham kabir seperti ini. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Ankabut ayat 41. Masalul perumpamaan alladzina, orang-orang yang ittakhadhu menjadikan min dunillah selain Allah auliya sebagai wali-wali, pengurus-pengurus atau kekasih-kekasih, adalah kamasali seperti perumpamaan al-ankabut. Apa ankabut? Apa artinya ankabut? Laba-laba yang ittakhadat, membuat baita, satu rumah. Allah mengatakan wa inna, dan sesungguhnya auhanal biyuti, paling lemahnya rumah, labaitul ankabut, sungguh rumahnya laba-laba. Lau kanu ya'lamun, andai mereka itu mengetahui. Ayat ini mengingkari orang-orang kafir yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud ittakhadhu min dunillahi awliya. Mereka menjadikan berhala-berhala kalau zaman dulu sebagai pengurus-pengurus mereka. Dianggap yang mengurusi mereka adalah berhala, yang mengatur mereka adalah berhala. Nah, maka Allah serupakan itu seperti seekor laba-laba yang membuat rumah. Maksudnya gimana? Maksudnya rumah laba-laba tidak memberikan manfaat sedikit pun, sebagaimana Tuhan-Tuhan selain Allah tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada penyembahnya. Yang bisa memberikan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang bisa menolak madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan rumah laba-laba, dia tidak menjaga dari dingin, juga tidak menjaga dari panas. Padahal fungsi rumah kan paling inti dua itu. Kalau ada dingin kita berada di rumah tidak kedinginan, jadi hangat. Kalau ada panas kita berada di rumah tidak kepanasan karena ada atap. Nah, sarang laba-laba tidak ada fungsi dua itu. Andaikan ada panas tetap masuk, andaikan ada dingin tetap masuk. Nah, maka Allah serupakan mereka dengan laba-laba yang membuat satu rumah, nggak ada gunanya sama sekali. Bahkan rumah paling lemah menurut Allah adalah rumahnya laba-laba. Ayat ini mengingatkan kepada kita satu ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan yang berupa ba'udah, nyamuk, fama fawqaha, atau yang di atasnya nyamuk. Ini surat Al-Baqarah ayat 26. Yang dimaksud di atasnya nyamuk itu menurut sebagian ulama adalah yang lebih besar daripada nyamuk. Berarti laba-laba termasuk, karena laba-laba lebih besar daripada nyamuk. Sebagian lagi mengatakan di atas nyamuk maksudnya yang lebih kecil daripada nyamuk. Jadi Allah mau buat perumpamaan apapun nggak ada masalah. Kenapa? Semua itu adalah makhluknya Allah. Mau nyamuk, mau laba-laba, mau virus, nah itu semuanya makhluknya Allah, sehingga tidak ada masalah Allah membuat perumpamaan dengan makhluk-makhluknya. Kemudian Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah itu ya'lam ma tad'una, mengetahui apa saja yang kalian sembah, atau ma yad'un, apa saja yang mereka sembah.
min dunihi, dari selain Allah, min syai', dari sesuatu apapun juga. Wa huwa, dan dia Allah itu Al-Aziz, yang maha gagah, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa-siapa yang menyembah selainnya, dan juga mengetahui siapa-siapa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada sesuatu yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kalimat berita, tetapi maksudnya adalah ancaman. Apapun yang kalian lakukan, menyembah kepada selain Allah, tidak akan pernah luput dari Allah, akan ditulis, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, yaitu pada surat Yasin ayat 12. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami Allah menulis, mencatat apapun yang telah mereka lakukan, wa atharahum, juga bekas-bekas mereka, yaitu yang mereka tinggalkan setelah mati mereka tapi masih dilakukan orang. Ini semuanya dicatat, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ditulis oleh para malaikatnya. Ini berita, tapi maksudnya ancaman, diancam oleh Allah. Nanti semua yang kalian lakukan akan dipertanggungjawabkan. Kalau baik dibalas baik, kalau buruk dibalas buruk. Kemudian Allah mengatakan wa tilka, dan itulah al-amsal, perumpamaan, nadribuha, kami membuatnya, linnasi, untuk para manusia. Wa ma yaqiluha, dan tidak bisa memahami perumpamaan itu illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Memberikan perumpamaan fungsinya apa? Fungsinya untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah. Kadang-kadang suatu kalimat dijelaskan tidak bisa dipahami, tapi begitu dikasih perumpamaan jadi mudah ditangkap. Nah, inilah fungsi dari perumpamaan, litaqribil ma'na ilal adhan, untuk mendekatkan makna supaya mudah dipaham oleh pemikiran orang. Nah, maka memberikan perumpamaan ini termasuk cara pengajaran yang baik dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak perumpamaan-perumpamaan dalam Quran. Bahkan sebagian ulama menulis satu kitab judulnya Amsalul Quran, perumpamaan-perumpamaan dalam Quran. Demikian juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak perumpamaan-perumpamaan diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya beliau mengatakan perumpamaan orang mukmin yang membaca Quran seperti buah uturjah. Perumpamaan orang mukmin yang tidak baca Quran, perumpamaan orang munafik yang baca Quran, perumpamaan orang munafik yang tidak baca Quran. Nah, ini semuanya perumpamaan-perumpamaan. Karena itu cara pengajaran yang salah satunya adalah baik adalah yaitu dengan kadang-kadang memberikan perumpamaan. Allah mengatakan tidak bisa memahami perumpamaan kecuali orang-orang yang berilmu. Karena itu sebagian ulama salaf, namanya Amr bin Murrah, dia mengatakan, kalau saya membaca ayat-ayat dalam Quran, apalagi ayat-ayat perumpamaan, kemudian saya tidak bisa paham, maka saya menangis, kata beliau. Kenapa? Karena berarti saya tidak termasuk orang yang berilmu. Wa ma yaqiluha illal alimun. Karena itu kalau ada ayat-ayat perumpamaan, kita harus pahami apa yang dimaksud oleh Allah. Seperti ini tadi, Allah memperumpamakan orang yang menyembah selain Allah itu seperti laba-laba buat rumah. Apa maksudnya? Maksudnya enggak ada gunanya. Rumah enggak berguna untuk laba-laba tersebut. Laba-laba berada di rumahnya, kita lempar dengan batu, mati juga dia, enggak ada fungsinya. Nah, demikian juga Tuhan-Tuhan selain Allah enggak ada gunanya kalau disembah. Karena itu kita umat Islam jangan sekali-kali punya keyakinan kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah kunci bagaimana para sahabat menjadi orang-orang yang mulia. Apa sih kuncinya mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang dahsyat dalam agama mereka? Rasulullah mengatakan, naja awwal hadhil ummah bil yaqin waz zuhdi. Selamatnya awal dari umat Islam ini, para sahabat, para ulama salaf, itu adalah karena bil yaqin, punya sifat yakin kepada Allah, waz zuhdi, zuhud terhadap dunia. Wa yahdiku akhiruha, adapun akhir dari umat Islam ini termasuk kita ini umat-umat akhir akan hancur bil bukhli dengan sebab bakhil wal amal dan panjang angan-angan. Nah, maka inilah kunci keberhasilan para sahabat. Mereka bisa meluaskan agama Islam sampai kemana-mana, tidak hanya di negeri Arab,
bahkan sampai ke Persia dan ke Romawi. Nah, kenapa mereka bisa jaya seperti itu? Karena yakin kepada Allah dan zuhud kepada dunia. Sekarang orang sebaliknya, yakinnya kepada Allah nggak ada, ataupun kalau ada lemah. Kemudian cinta kepada dunia, tidak zuhud lagi. Dulu para sahabat mereka mengumpulkan dunia bukan untuk dikumpulkan dirinya, tapi dikumpulkan dalam rangka untuk mencari pahala. Mengumpulkan banyak uang bukan untuk ditumpuk-tumpuk mengayakan diri, enggak. Karena tidak ada cinta dalam hati mereka kepada dunia, enggak ada. Mereka hanya mengumpulkan dunia kemudian untuk cari pahala. Sayyidina Utsman misalnya, ketika perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam butuhkan banyak dana untuk perang tersebut, maka beliau limpahkan seluruh hartanya untuk perang itu. Demikian juga perang-perang yang lain. Nah, ini karena mereka memang tidak punya cinta kepada dunia sama sekali. Dunia di tangan dan dunia tidak pernah masuk dalam hati mereka. Kemudian Allah mengatakan khalaqallahu as-samawati wal arda. Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi bil haqqi, dengan kebenaran. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, la ayatan, sungguh ada tanda kekuasaan Allah lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Yang dimaksud bil haqq, Allah menciptakan dengan kebenaran, maksudnya Allah menciptakan bukan sia-sia, tapi ada tujuannya. Allah tidak pernah berbuat sia-sia. Karena itu ayat ini sama dengan ayat yang lain. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami Allah tidak menciptakan langit, bumi dan yang sekitarnya karena main-main, ya, tanpa ada tujuan. Enggak. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidaklah kami menciptakan keduanya, langit dan bumi, kecuali dengan hak, dengan kebenaran, yaitu ada tujuannya. Ini adalah surah Ad-Dukhan dan juga surah Al-Anbiya. Kemudian Allah mengatakan utlu, bacalah, ma uhiya, apa yang diwahyukan, ilaika, kepada engkau wahai nabi, minal kitab, dari kitab itu, yaitu Al-Qur'an. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Inna salata, sesungguhnya salat itu tanha, bisa mencegah, anil fahsya'i, dari kekejian, perbuatan-perbuatan keji, wal munkar, dan kemungkaran. Wala zikrullah, dan sungguh zikir kepada Allah, akbar, adalah perkara terbesar. Wallahu, dan Allah itu ya'lam, mengetahui, ma tasna'un, apapun yang kalian lakukan. Ayat ini menunjukkan pentingnya dua amalan. Amalan pertama apa? Utlu, tilawah, membaca Quran. Amalan yang kedua, aqimis shalah, salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa pentingnya kita baca Quran? Beliau mengatakan, usika bi taqwallah, aku wasiati kamu takwa kepada Allah, karena dia adalah pokok segala sesuatu. Juga hendaklah kamu jihad. Wa 'alaika bi dzikrillah ta'ala wa tilawatil Qur'an, dan selalulah zikir dan juga selalulah baca Quran. Fa innahu rawhuka fis sama, karena dia merupakan istirahat bagimu di langit. Wa dzikruka fil ardi, dan merupakan pujian bagimu di bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad, sahih. Jadi disuruh kita selalu zikir, selalu baca Quran. Maka jangan sampai satu hari lewat tanpa kita melihat mushaf Al-Quran. Sayyidina Utsman mengatakan, sungguh saya tidak senang lewat satu hari saya belum buka Quran. Tidak seperti orang zaman sekarang, saya tidak senang lewat satu hari belum buka WA. Nah, kalau Sayyidina Utsman enggak, saya tidak suka lewat satu hari belum buka Quran. Nah, maka Quran harus kita buka setiap hari. Bahkan ada seorang tua, tukang becak, dia mampu setiap hari baca Quran 10 juz setiap hari. Ketika ditanya, bagaimana bisa Pak? Iya, saya keluar dari rumah mulai jam 9. Kemudian saya duduk di becak sambil menunggu pelanggan sampai zuhur. Biasanya sudah dapat 4 juz. Dari jam 9 sampai zuhur. 10, 11, 12. 3 jam dia sudah dapat 4 juz. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, kata beliau, terus sambil menunggu penumpangnya sampai malam, katanya jam 11 baru pulang ke rumah. Bayangkan dari jam 9 pagi sampai jam 11. Nah, beliau bisa menghasilkan 10 juz, 10 juz, 10 juz. Ini tukang becak ya. Anaknya 5 katanya, tapi bisa menghasilkan begitu. Masya Allah. Ini melakukan perintah Allah, utlu, bacalah Quran. Kemudian Allah mengatakan bahwasanya salat itu bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Maksudnya adalah salat yang sungguh-sungguh, salat yang betul-betul
yang khusyuk, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menimbulkan sinar dalam hati kita. Karena ada sinar dalam hati, maka mencegah dari melakukan kemungkaran dan kekejian. Kalau ada orang yang setiap hari sholat tetapi masih melakukan kekejian dan kemungkaran, setiap hari sholat tetapi zina mau, setiap hari sholat tetapi riba mau, nah itu berarti sholatnya belum sholat yang benar. Karena itu sebagian ahli tafsir mengatakan, sesungguhnya sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran, yaitu pada saat sholat dilakukan. Artinya setelah sholat selesai sudah tidak lagi mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Ini tafsir benar apabila maksudnya adalah orang-orang yang sholatnya sholat nggak sempurna. Maka orang yang sholatnya nggak sempurna, dia berhenti dari kemungkaran hanya pas sholat saja. Sama dengan orang minum kopi. Kopi menghilangkan ngantuk. Kapan menghilangkannya? Pas minum aja. Habis selesai satu gelas sudah ngantuk lagi. Nah, kopinya berfungsinya pas diminum. Demikian juga sholatnya fungsinya hanya pas dilakukan saja. Selesai sholat sudah melakukan mungkar lagi. Nah, ini kalau sholatnya tidak sempurna. Dan kalau sholatnya sempurna, maka tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari fahsya dan munkar. Ini baik sebelum sholat maupun setelah sholat, apalagi pas tengah-tengah sholat. Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Sungguh zikir kepada Allah adalah perkara yang paling besar. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ini, tetapi tafsiran yang paling saya sukai adalah tafsir yang mengatakan zikir kepada Allah adalah perkara terbesar. Jadi tidak ada perkara yang lebih besar daripada zikir. Karena apa? Karena Nabi SAW bersabda, beliau mengatakan, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, maukah saya beritahu kepada kalian amal terbaik kalian, wa azkaha inda malikikum, amal yang paling suci di hadapan Allah, arfa'iha fi darajatikum, amal paling meninggikan derajat, wa khairil lakum min infaqidz dzahab wal warid, amal itu lebih baik bagi kalian daripada infak emas perak, khairil lakum min antal qaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum, bahkan amal itu lebih baik daripada perang saling bunuh dengan orang kafir. Kemudian beliau menjawab, amalan itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Ada lagi tafsir yang lain tapi bagus juga. Wala zikrullahi, dan sungguh ingat kepada Allah di dalam salat itu akbar, itu lebih besar daripada salat itu sendiri. Salat kan hanya gerakan, berdiri, rukuk, sujud. Itu namanya salat. Yang lebih inti dari salat bukan gerakannya, tetapi ingatnya kita kepada Allah. Jadi ketika kita salat itu dua amalan kita lakukan. Amalan pertama, amalan tubuhnya bergerak-gerak, rukuk, sujud dan sebagainya. Amalan kedua, hatinya bergerak, hatinya ingat sama Allah. Nah, dua amalan ini mana yang paling besar? Yang paling besar adalah amalan hati, yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tafsir menurut saya bagus karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk apa? Untuk ingat kepadaku. Jadi salat itu hanya perantara. Kita disuruh ruku, disuruh sujud, itu perantara. Tujuannya apa? Tujuannya ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita kalau salat kita betul-betul yakini sebelum salat. Tujuan saya salat ini supaya saya ingat Allah. Jadi tujuannya bukan mau rukuk, mau sujud, enggak. Itu kan hanya sarana saja. Gimana caramu supaya ingat Allah? Nah, caranya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wala tujadilu, dan janganlah kalian itu mendebat ahli kitab, Yahudi Nasrani, illa kecuali billati, dengan debat yang hiya ahsan, dia itu lebih baik. Maksudnya kita tidak boleh mendebat orang-orang kafir kecuali dengan cara yang baik. Kalau mereka ngomong kata-kata kasar, kita nggak usah kasar. Kalau mereka ngomong misuh-misuh, kita nggak usah misuh-misuh. Demikian juga cara kita menghadapi orang marah, begitu Pak. Kalau bisa, ada orang marah sama kita, paling bagusnya kita hadapi dengan lembut atau dengan senyum. Karena kalau marah dihadapi marah, perang. Tapi kalau marah dihadapi lunak, akhirnya dia melunak juga. Melihat kita lunak, dia lunak. Apa? Dia jadi ikut lunak. Tapi ada pengecualian. Allah katakan illal ladzina dzalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara ahli kitab. Yang dimaksud zalim di sini adalah mereka yang zalim dalam debatnya.
debatnya zalim, maka kita juga membalas kezalimannya. Wa qulu, dan ucapkanlah kepada mereka, amanna, kami beriman, billadzi unzila ilaina, dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Quran. Wa unzila ilaikum, yang diturunkan kepada kalian, yaitu kitab-kitab sebelum Quran, Taurat, Injil, Zabur. Wa ilahuna, dan Tuhan kita, wa ilahukum, dan Tuhan kalian, wahidun, adalah satu, maksudnya Allah. Wa nahnu, dan kami ini, lahu, hanya kepada Allah, muslimun, tunduk atau pasrah. Wa kadzalika, dan seperti itulah, anzalna, kami Allah telah menurunkan, ilaika, kepada engkau, al-kitab, kitab itu, yaitu Al-Quran. Maksudnya, sebagaimana Allah telah menurunkan kitab-kitab yang terdahulu kepada para nabi, demikian juga Allah turunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Artinya kitab Quran diturunkan kepada nabi, itu jangan diingkari. Kenapa kalian ingkari? Padahal nabi-nabi terdahulu juga mendapatkan kitab suci. Ada Nabi Musa dapat kitab suci. Setelah itu muncul Nabi Isa dapat kitab suci. Ada Nabi Daud dapat kitab suci, kitab Zabur. Lah kenapa kitab-kitab terdahulu kalian tidak ingkari, sementara ketika Quran dibawa oleh Nabi Muhammad kalian mengingkari? Maka ini adalah jawaban telak bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka masih maunya kekeh dengan kitab suci mereka, tidak mau meninggalkan kitab suci mereka. Padahal sejak dulu itu Allah memberikan peraturan, pokoknya kalau ada kitab baru ikuti, kitab lama tinggal. Ada muncul nabi baru ikuti, kitab lama tinggal. Seperti itu terus. Nah, tiada lain orang-orang Yahudi Nasrani tidak mau meninggalkan Taurat Injil mereka, itu karena iri saja. Allah sebutkan dalam banyak ayat, ahli kitab iri. Irinya kenapa? Gini. Nabi Ibrahim punya 2 putra, Nabi Ishak sama Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak ini muncul Bani Israel. Dari Nabi Ismail ini muncul orang-orang Arab. Nah, nabi-nabi sejak dulu dikirim oleh Allah dari Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Fulan, Nabi Fulan, Nabi Fulan, banyak sekali. Setiap kali mati seorang nabi diganti nabi yang lain, ganti nabi yang lain, sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa memberitahu nanti akan muncul nabi setelah saya, namanya Nabi Ahmad, itu Nabi Muhammad. Maka Yahudi mengira bahwasanya Nabi Ahmad itu akan muncul dari Bani Israel. Ternyata munculnya bukan dari Bani Israel, tapi malah dari Bani Ismail, orang-orang Arab. Nah, mereka iri. Bahkan mereka menuduh Jibril salah alamat. Mestinya wahyunya sampaikan kepada Bani Israel, malah dikasihkan Bani Ismail. Sehingga mereka mengatakan Jibril musuh kami. Kenapa? Salah alamat bawa wahyu. Kurang ajarnya mereka seperti itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan falladzina, maka orang-orang yang atainahumul kitaba, telah kami berikan mereka alkitab, yu'minuna bih, mereka itu beriman kepadanya. Jadi maksudnya sebagian dari ahli kitab yang terdahulu mereka betul-betul beriman. Wa min haula, dan dari kalangan mereka ahli kitab, may yu'minu bih, ada orang yang beriman dengannya, yaitu dengan Al-Qur'an. Wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidaklah membantah terhadap ayat-ayat kami illal kafirun, kecuali orang-orang kafir saja. Jadi sebagian ahli kitab ada yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sangat sedikit. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau amana bi", seandainya beriman kepada saya asyaratun minal yahud, 10 orang saja Yahudi, la amana biyal yahud, niscaya seluruh Yahudi akan ikut-ikut beriman. Hadis riwayat Bukhari sahih. Perhatikan kata Nabi, andai ada 10 orang Yahudi masuk Islam, maka semua Yahudi masuk Islam. Ini menunjukkan di masa Nabi Yahudi yang masuk Islam enggak sampai 10. Nah, maka Nabi katakan, andai tokoh-tokoh Yahudi itu ada 10 saja yang masuk Islam, maka lainnya semuanya pasti akan masuk Islam. Kenapa? Yahudi itu sukanya bebek kepada kiainya. Kiainya ngomong apa diterima, ditelan begitu saja. Mau salah, mau benar, mau pakai dalil, mau tidak pakai dalil, pokoknya yang ngomong kiai terima. Nah, maka seandainya ada 10 kiai Yahudi masuk Islam di masa Nabi Muhammad SAW, pasti semua Yahudi masuk Islam. Tapi faktanya nggak sampai 10, berarti sangat sedikit Yahudi yang masuk Islam. Kemudian Allah mengatakan wa ma kunta, dan tidaklah engkau wahai Nabi tatlu, membaca min qabli, dari sebelum Al-Qur'an, min kitab apapun,
wala takhutuhu, dan kamu juga tidak menulis Quran itu biyaminika, dengan tangan kananmu. Kalau kamu tulis sendiri, idzan, kalau begitu, lartaba, sungguh ragu-ragu, al-mubtilun, orang-orang yang membatalkan, yaitu orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran, yaitu orang-orang kafir. Jadi Nabi Muhammad SAW oleh Allah sengaja dibikin ummi. Ummi itu apa? Gak bisa membaca, gak bisa nulis. Dan umminya Nabi itu adalah fadilah bagi Nabi SAW. Seandainya Nabi Muhammad itu bisa baca tulis, orang-orang kafir pasti akan mengatakan itu Muhammad nulis kitab sendiri. Tapi gara-gara Nabi Muhammad adalah seorang ummi, nggak bisa baca tulis, maka begitu dia membawakan Quran, orang mau nuduh bahwasanya ini tulisan Muhammad, nggak bisa. Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis, tidak mungkin dituduh dari sisi ini. Nah, maka untuk kita, kalau kita adalah seorang ummi, nggak bisa baca tulis, itu adalah aib. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW, keadaan beliau tidak bisa baca tulis itu malah satu fadilah, untuk dalil bahwasanya Quran bukan tulisan beliau, karena beliau nggak bisa baca tulis. Maka inilah kata Allah, idzan, kalau begitu, yaitu kalau kamu bisa baca tulis, lartabal mubtilun, pasti orang-orang ragu-ragu. Allah mengatakan bal, bahkan huwa, dia Quran itu ayatun bayyinatun, ayat-ayat yang jelas, fi suduri, di dalam hatinya, di dalam dadanya, alladzina utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidaklah membantah terhadap ayat-ayat kami, illa dhalimun, kecuali orang-orang yang zalim. Ayat ini merupakan dalil bahwasanya tanda ahli ilmu, tanda orang beriman adalah, tanda orang beriman yang punya ilmu adalah dalam hatinya ada Al-Quran. Ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm, ayat-ayat yang jelas di dalam hatinya orang-orang yang diberi ilmu. Maka ada seorang ulama Al-Azhar, dia menghafal Quran gara-gara membaca ayat ini, surat Al-Ankabut ayat 49. Dia seorang ulama tapi belum hafal Quran, ilmunya sudah tinggi, tapi kalau hafal Quran enggak. Pada suatu hari dia membaca ayat ini, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Maka dia berpikir, apakah saya sudah pantas disebut ulama sementara dalam hati saya belum ada Quran? Akhirnya sejak hari itu dia semangat untuk baca, untuk menghafal Quran, sampai akhirnya dia menghafal seluruh Al-Quran 30 juz. Memang orang yang punya hafalan Quran berbeda dengan orang yang tidak punya hafalan Quran. Sama-sama ulama, satunya hafal Quran, satunya tidak. Yang lebih tinggi derajatnya yang hafal Quran. Sama-sama ustaz, yang satu hafal 30 juz, yang satu hafal 10 juz. Lebih tinggi derajatnya yang hafal 10 juz, yang 30 juz tentu saja. Yang hafal 10 juz lebih tinggi daripada yang hafal 1 juz atau hafal 3 juz. Jadi semakin banyak hafalannya semakin utama, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Karena itu marilah kita usahakan ayat-ayat Allah kita masukkan dalam hati kita hafalkan. Karena itu adalah kita, program ini adalah sejak awal memang kita niatannya bagaimana mengusahakan menambah hafalan Al-Quran, ya, terutama dari setiap surat yang ada, kalau bisa kita hafal sebagian-sebagiannya sehingga kita mengenal setiap seluruh dari ayat-ayat Quran ini. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.